Halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Made Septiana dengan NPM 23 13 03 40 20. Saya dari kelas 2023C, angkatan 2023. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai geografi regional Amerika. Disimak ya videonya. Nah, yang pertama itu ada letak astronomis benua Amerika. Nah, benua Amerika terletak pada 83 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan, lalu 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur timur. Selain itu, benua Amerika ini juga dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa. Nah, karena Amerika berada pada 83 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur timur, dan juga dilewati oleh garis ekuator. Amerika ini jadi memiliki beberapa musim. Contohnya, di wilayah Amerika Utara, di wilayah Amerika Utara memiliki 4 musim, yaitu yang pertama ada musim semi yang dimulai pada bulan Maret sampai Mei, lalu yang kedua ada musim panas yang dimulai pada bulan Juni sampai Agustus, yang ketiga ada musim gugur yang dimulai pada bulan September sampai November, lalu yang keempat musim dingin yang dimulai pada bulan Desember sampai Februari. Nah, selain itu, wilayah Amerika yang berada di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, musim hujan ini biasanya dimulai pada bulan Mei sampai November. Lalu musim kemarau biasanya dimulai pada bulan Desember sampai April. Lalu, di wilayah Amerika Selatan memiliki 4 musim juga. Yang pertama itu musim panas, dimulai pada bulan Desember sampai Februari. Lalu yang kedua, musim gugur, dimulai pada bulan Maret sampai Mei. Lalu yang ketiga, musim dingin, yang dimulai pada bulan Juli sampai Agustus. Lalu yang keempat, musim semi, yang dimulai pada bulan September sampai November. Nah, di sini ada batas-batas dari wilayah Amerika. Nah, pada bagian utara, wilayah Amerika berbatasan langsung dengan Laut Arktik, lalu pada bagian timur, wilayah wilayah Amerika berbatasan langsung dengan Laut Bering dan Samudra Pasifik Selatan. Lalu pada bagian selatan, wilayah Amerika berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik Selatan, dan pada wilayah barat, Amerika ini berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik Utara dan benua Afrika. Nah, di sini juga Amerika itu terbagi ke dalam 3 wilayah. Yang pertama ada Amerika Utara, yang kedua ada Amerika Tengah, dan yang ketiga ada Amerika Selatan. Nah, di sini saya akan membahas wilayah-wilayah Amerika ini secara lebih rinci. Nah, yang pertama itu Amerika Utara. Amerika Utara ini terbagi menjadi 3 negara. Yang pertama ada Kanada, lalu yang kedua ada Meksiko, yang ketiga ada United States atau yang biasa kita kenal dengan nama Amerika Serikat. Nah, pada wilayah Amerika Utara ini, saya mengambil sebuah kebudayaan yang ada di Amerika Utara, lalu juga makanan favorit orang-orang Amerika. Nah, di wilayah Kanada itu terdapat sebuah festival yang bernama Greatest Outdoor Show on Earth. Nah, biasanya festival ini akan diadakan setahun sekali. Lalu di wilayah Meksiko juga terdapat sebuah yang biasanya tradisi dengan nama Dia de los Muertos. Nah, biasanya juga tradisi ini dikenal sebagai peringatan Hari Kematian. Nah, pada
pada peringatan hari kematian ini biasanya mereka akan memperingati hari kematian ini selama 2 hari. Lalu di wilayah United States atau Amerika Serikat, eh, terdapat makanan yang digemari oleh orang-orang di sana, yaitu apple pie. Sekarang kita berpindah ke Amerika Tengah. Nah, Amerika Tengah ini terbagi menjadi 7 negara. Yang pertama itu ada negara Belize, yang kedua ada negara Honduras, yang ketiga ada negara Costa Rica, yang keempat ada negara Panama, yang kelima ada negara Nicaragua, yang keenam ada negara El Salvador, lalu yang ketujuh ada negara Guatemala. Nah, pada wilayah Amerika Tengah ini, saya mengambil sebuah situs atau peninggalan bangsa Maya kuno yang pernah tinggal di Amerika Tengah. Nah, di wilayah Belize ini terdapat sebuah peninggalan atau situs kuno yang bernama Altunha. Lalu di wilayah Honduras juga terdapat sebuah peninggalan atau situs bernama Copan. Nah, di wilayah Costa Rica juga terdapat sebuah peninggalan atau situs yang bernama Guayabo. Lalu di wilayah Panama juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Panama Viejo. Lalu di wilayah Nicaragua juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Leon Viejo. Lalu di wilayah El Salvador juga terdapat sebuah peninggalan atau situs yang bernama Joya de Keren. Lalu yang terakhir di wilayah Guatemala juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Tikal. Sekarang kita akan berpindah ke wilayah Amerika Selatan. Nah, wilayah Amerika Selatan ini terbagi menjadi 13 negara. Yang pertama ada negara Venezuela, yang kedua ada negara Guyana, yang ketiga ada negara Suriname, yang keempat ada negara French Guiana, yang kelima ada negara Brazil, yang keenam ada negara Paraguay, yang ketujuh ada negara Uruguay, yang kedelapan ada negara Argentina, yang kesembilan ada negara Chile, yang ke-10 ada negara Bolivia, yang ke-11 ada negara Peru, yang ke-12 ada negara Ekuador, lalu yang ke-13 atau yang terakhir ada negara Kolombia. Nah, pada wilayah Amerika Selatan, saya juga mengambil sebuah situs atau peninggalan yang ada di wilayah Amerika Selatan. Nah, yang pertama itu di negara Venezuela juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Fortaleza de San Carlos de la Barra. Lalu yang kedua di negara Guyana juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Georges Katedral. Nah, lalu yang ketiga di wilayah Suriname terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Zelandia. Lalu yang keempat di wilayah French Guiana juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Fort de la Montague. Lalu di wilayah Uruguay juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Santa Teresa. Nah, di wilayah Argentina juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama San Ignacio Mini. Dan selanjutnya di wilayah Brazil juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama São Miguel das Missões. Nah, di wilayah Chile juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Tapanui, yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan Pulau Paskah. Nah, di wilayah Paraguay juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Trinidad. Nah, di wilayah Bolivia juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Tiwanaku. Nah, di wilayah Peru juga terdapat situs yang benar-benar sudah terkenal dan sudah dikenal oleh seluruh masyarakat di dunia yang bernama Machu Picchu. Nah, di wilayah Ekuador juga terdapat sebuah situs atau peninggalan yang bernama Ingapirca. Lalu di wilayah Kolombia juga terdapat situs atau sebuah peninggalan yang bernama Ciudad Perdida. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dimengerti.
Lebih kurangnya, saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat malam, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah!